Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang kepada para siswa di channel Guru Muda. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai materi IPS Bab 2, Pengaruh Interaksi Sosial terhadap Kehidupan Sosial dan Kebangsaan. Ini adalah materi kelas 8, dan pada video sebelumnya telah kita bahas mengenai mobilitas sosial. Kemudian untuk video kali ini kita akan membahas sub materi yang kedua mengenai pluralitas masyarakat Indonesia. Namun sebelum kita ke materi, mari kita lihat dulu KD untuk materi hari ini. Bisa kalian baca sendiri. Kemudian untuk tujuan pembelajaran, setelah mempelajari uraian pada tema ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan pengaruh interaksi sosial terhadap pluralitas. Langsung saja kita ke materi. Pendahuluan. Kekayaan dan keanekaragaman masyarakat Indonesia, baik suku, agama, ras, pekerjaan, dan lain-lain, menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia itu bersifat plural. Kata plural berasal dari bahasa Inggris yang artinya jamak, sedangkan pluralitas berarti kemajemukan. Pluralitas masyarakat Indonesia memiliki arti yang sama dengan kemajemukan masyarakat Indonesia. Sehingga dapat diartikan bahwasanya negara Indonesia memiliki kemajemukan masyarakat yang begitu banyak. Jadi kalau kita lihat di Indonesia memiliki banyak perbedaan pada masyarakat di dalamnya, mulai dari perbedaan agama, perbedaan budaya, perbedaan suku bangsa, hingga perbedaan pekerjaan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah perbedaan agama. Setiap agama memiliki tuntunan cara persembahyangan yang berbeda. Kalian perlu mengetahui bagaimana setiap umat beragama memiliki tempat ibadah dan melaksanakan kegiatan upacara keagamaan atau persembahyangan. Hal ini sangat penting agar dalam diri kita tumbuh sikap saling memahami dan menghargai atau bertoleransi. Ada 6 agama di Indonesia. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, agama Islam. Agama Islam diperkirakan telah sampai di Indonesia pada abad ke-7, yang kemudian diikuti perkembangan kerajaan-kerajaan bercorak Islam di Indonesia. Umat Islam memiliki beberapa hari besar yang dirayakan setiap tahun, seperti Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Hari Jumat juga merupakan hari penting bagi umat Islam. Pada hari Jumat, semua laki-laki wajib melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah di masjid. Pada gambar ditunjukkan masjid sebagai tempat ibadah umat Islam. Yang kedua, agama Kristen Protestan. Kristen Protestan berkembang di Indonesia selama masa kolonial Belanda atau VOC sekitar abad ke-16. Pada abad ke-20, Kristen Protestan berkembang dengan sangat pesat yang ditandai dengan kedatangan para misionaris dari Eropa ke beberapa wilayah di Indonesia, seperti di wilayah Barat Papua, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, dan Jawa. Pada gambar terlihat gereja sebagai tempat ibadah umat Protestan. Selanjutnya adalah agama Kristen Katolik. Kristen Katolik tiba di Indonesia saat kedatangan bangsa Portugis yang diperkuat dengan kedatangan bangsa Spanyol. Salah satu tujuan Portugis ke Indonesia adalah menyebarkan agama Katolik Roma di Indonesia yang dimulai di Kepulauan Maluku pada tahun 1534. Antara tahun 1546 dan 1547, pelopor misionaris Kristen Franciscus Xaverius mengunjungi pulau itu dan membaptis ribuan penduduk setempat. Selanjutnya, para misionaris giat menyebarkan agama Katolik ke berbagai wilayah Indonesia. Hari Raya umat Kristen Katolik adalah hari Natal
yang diperingati setiap tanggal 25 Desember. Selain itu, umat Katolik memiliki beberapa hari penting yang juga selalu diperingati, misalnya Hari Raya Paskah dan Hari Raya Kenaikan Isa Al-Masih. Pada gambar terlihat gereja sebagai tempat ibadah umat Katolik. Berikutnya adalah agama Hindu. Agama Hindu diperkirakan telah masuk ke Indonesia sejak awal abad Masehi. Beberapa upacara keagamaan pada hari-hari penting agama Hindu, misalnya Hari Raya Galungan, Hari Raya Nyepi, dan Hari Saraswati. Agama Hindu kaya akan berbagai upacara atau tradisi keagamaan. Tradisi-tradisi warisan umat agama dan kebudayaan agama Hindu juga memengaruhi kebudayaan Indonesia yang masih berkembang hingga kini. Pada gambar terlihat pura sebagai tempat ibadah umat Hindu. Kemudian berikutnya adalah agama Buddha. Perkembangan agama Buddha diperkirakan terjadi bersamaan dengan perkembangan agama Hindu. Beberapa upacara keagamaan yang dapat kalian kenal misalnya Hari Raya Waisak dan Ulambana. Waisak dirayakan pada bulan Mei pada waktu terang bulan atau Purnama Sidhi untuk memperingati 3 peristiwa penting, yaitu lahirnya Pangeran Siddhartha. Pangeran Siddhartha mencapai penerangan agung dan menjadi Buddha, dan wafatnya Buddha Gautama. Pada gambar ditunjukkan wihara sebagai tempat ibadah umat Buddha. Kemudian berikutnya adalah agama Konghucu. Kehadiran agama Konghucu di Indonesia telah berlangsung berabad-abad lamanya. Umat Konghucu banyak memiliki hari penting, tetapi hari raya yang terkenal dan telah menjadi hari libur nasional di Indonesia adalah Hari Raya Imlek. Pada gambar ditunjukkan kelenteng sebagai tempat ibadah umat Konghucu. Itulah tadi 6 agama yang ada di Indonesia. Kemudian yang selanjutnya adalah perbedaan budaya. Menurut Kuncharaningrat, budaya merupakan sebuah sistem gagasan dan rasa, sebuah tindakan serta karya yang dihasilkan oleh manusia di dalam kehidupan bermasyarakat yang dijadikan kepunyaannya dengan belajar. Bagaimana cara melihat hasil-hasil budaya? Kalian perlu memahami wujud kebudayaan agar lebih mudah memahami berbagai hasil budaya manusia. Menurut sosiolog J.J. Honigman, terdapat 3 wujud budaya, yaitu gagasan, tindakan, dan karya. Yang pertama adalah gagasan atau wujud ideal. Wujud ideal kebudayaan merupakan kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide, gagasan, nilai, norma, peraturan, dan sebagainya yang sifatnya abstrak atau tidak nyata, tidak dapat diraba atau disentuh. Di manakah letak ide atau gagasan? Ide dan gagasan tentu berada dalam pemikiran manusia. Wujud kebudayaan berupa pemikiran manusia dapat dilihat dalam karya-karya tulis. Tulisan berupa pemikiran berada dalam karangan dan buku-buku hasil karya para penulis warga masyarakat tersebut pada waktu tertentu. Kemudian wujud yang kedua adalah aktivitas atau tindakan. Aktivitas adalah wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat yang disebut juga dengan sistem sosial. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang saling berinteraksi, mengadakan kontak, serta bergaul dengan manusia lainnya menurut pola-pola tertentu berdasarkan adat tata kelakuan. Sifatnya konkret, terjadi dalam kehidupan sehari-hari, serta dapat diamati dan didokumentasikan. Kemudian wujud yang ketiga adalah artefak atau karya. Artefak adalah wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat, berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan. Sifatnya paling nyata dibandingkan 2 wujud kebudayaan yang lain.
Itulah 3 wujud budaya. Kemudian selanjutnya 7 unsur kebudayaan. Menurut Kuncharaningrat, tentang 7 unsur kebudayaan juga dapat membantu kita lebih memahami secara nyata tentang kebudayaan. 7 unsur kebudayaan yang dianggap sebagai budaya universal tersebut yaitu peralatan dan perlengkapan hidup manusia, bisa pakaian, perumahan, alat-alat rumah tangga, senjata, alat produksi, transportasi, dan sebagainya. Kemudian, mata pencaharian hidup dan sistem-sistem ekonomi, misalnya pertanian, sistem produksi, sistem distribusi, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, sistem kemasyarakatan, seperti sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, dan sistem perkawinan. Kemudian bahasa, baik lisan dan tertulis, kesenian, seni rupa, seni suara, seni gerak, dan sebagainya. Kemudian sistem pengetahuan dan juga religi atau sistem kepercayaan. Inilah 7 unsur kebudayaan yang dianggap sebagai budaya universal. Selanjutnya, apa saja yang mempengaruhi perbedaan budaya masyarakat Indonesia? Banyak hal yang mempengaruhi perbedaan budaya masyarakat Indonesia, namun bisa kita kategorikan kedua hal, yaitu perbedaan lokasi dan perbedaan agama atau keyakinan. Kalian bandingkan bentuk rumah asli masyarakat Jawa dan Kalimantan. Perbedaan kondisi alam di Jawa dan di Kalimantan menyebabkan perbedaan hasil kebudayaan berupa rumah. Kalian juga dapat mengamati berbagai kerajinan yang dibuat masyarakat pegunungan dengan kerajinan yang dibuat masyarakat pesisir. Nah, seperti ini contoh kerajinan yang dibuat oleh masyarakat pesisir pantai, berupa hasil karya dari kerang dan lain sebagainya. Ini tentu berbeda dengan masyarakat yang ada di daerah pegunungan. Kemudian, yang mempengaruhi perbedaan kebudayaan lainnya adalah perbedaan agama atau keyakinan. Agama Hindu dan Buddha banyak meninggalkan hasil kebudayaan berupa patung dan relief pada dinding-dinding candi. Hal ini tidak dapat dipisahkan dari sistem kepercayaan Hindu-Buddha yang menjadikan candi sebagai salah satu tempat suci. Relief pada dinding-dinding candi Hindu-Buddha biasanya juga mengandung berbagai ajaran untuk umatnya. Pada masa perkembangan kerajaan Islam, hasil seni bangunan dan ukir relief yang berupa patung tadi bergeser menjadi seni ukir kaligrafi dan bangunan masjid. Seperti di gambar ini adalah relief Candi Borobudur dan ini adalah ukiran kaligrafi. Itulah tadi materi kita pada hari ini, semoga bisa bermanfaat. Apabila ada pertanyaan bisa didiskusikan dalam forum kelas masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.